pada tahun 50, Kepala Staf Angkatan Perang mengeluarkan surat sekitarnya menjadi wilayah pengamanan kepada Menteri BPN yang sekarang supaya jangan terkesan tidak fair. Saya takut ini bisa menjadi konflik besar antara masyarakat dengan TNI AU. Menjadi pengacaranya atau tim kuasa untuk klien kami juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengecek keabsahan surat-surat ini, akan memperjuangkan hak-hak dari PT ADP yang ingin membangun di tanah mereka. Tanah yang di depan ujung gang ini, Pak, Ya. antara PT ADP dengan AU, Pak ya. Sebenarnya sejarah tanah ini seperti apa dulunya, Pak? Dulunya ya rakyat itu, masa. Yang mempunyai rakyat? Iya, masyarakat yang duduk di situ dulu. Ada kan udah SHM kan. Jadi kita nggak tahu juga lah mana yang benar orang ini. Ya kan, nanti kita bilang ini karena penguasa. Udah berapa ratus orang tuh kemari. Mau perang apa saya pikir juga. Ya saudara, saat ini tengah terjadi keributan antara Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara, Lanut Suwondo dengan masyarakat. Karena mereka saat ini sedang sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan yang berada di Jalan Starban, Polonia Ujung. Bagaimana saling klaim ini bisa terjadi? Kami akan mengajak Anda untuk menemui tim kuasa hukum dari pemilik tanah yang berada di Jalan Starban, Polonia Ujung. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Selamat pagi, sehat Bang? Sehat, Bang. Ya, selamat pagi. Ya, Gimana, Bang, aktivitas biasa. pagi ini? Seperti biasa Bang. Tetap Selalu sibuk, selalu selalu aktif ya. dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Bang, kami mendapat informasi juga ada konflik, Bang, di Jalan Starban Ujung, Polonia. Dan Abang salah satu nama tim kuasa hukum yang kami dapatkan Oh ya. menangani perkara tersebut. Ya, benar Bang. Tapi Bang, sebelum kita bercerita Ya. tentang masalah konflik lahan yang berada di Starban Ujung, Bang ya, Ya. perlu kami informasikan juga, saudara, pasti Anda semua masih mengingat bahwasannya di kawasan Polonia juga beberapa tahun yang lalu sempat pecah ataupun konflik antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanut Suwondo dengan masyarakat yang viral dengan nama konflik Sarirejo, Bang ya. Sarirejo. Dan saat ini juga masih di kawasan yang sama. Memang bukan Sarirejo tapi di Jalan Starban Polonia. Dan informasi yang kami dapatkan, konflik ini antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanut Suwondo dengan masyarakat juga, Bang ya. Ya, dengan masyarakat. Ya baik. Abang sebagai tim kuasa hukum, sebenarnya tanah siapa ini, Bang? Jadi begini, tentu kalau ditanya tanah siapa, saya cerita sejarah dulu ya. Baik. Ya. Jadi kalau yang saya ketahui bahwa saya sejak kecil di daerah itu. Bahkan kami pernah tinggal di Jalan Monginsidi tahun 60, kemudian pindah ke sebelahnya ke Jalan Sebatu Tinggi tahun 63. Dan bagi kami anak-anak ketika itu semua itu jadi kawasan tempat mainan. Mencari ikan laga, ya, mencari buah-buahan, pohon-pohon yang berbuah gitu ya. Dan sebenarnya bagi kami daerah Starban itu yang kami ketahui itu dahulu daerah pertanian, wilayah yang dikerjakan masyarakat, tempat masyarakat berladang sampai ke Sarirejo. Lalu pada tahun 60-an, 65, 66, namanya kami masih anak-anak ya, umur 7-8 tahun, kami sering ke sana, bahkan mandi-mandi sampai ke Apros, ada sungai di sana, ada jembatan besi di Apros itu. Jadi kami agak paham betul dengan wilayah ini, siapa sebenarnya awalnya yang mengerjakannya. Dan bandara itu waktu itu masih digunakan untuk menyiram pesawat-pesawat capung. Kalau menurut cerita-cerita itu pesawat-pesawat capung. Tapi kemudian menurut sejarahnya pada tahun 50 Kepala Staf Angkatan Perang mengeluarkan surat bahwa itu menjadi wilayah dan menjadi landasan terbang TNI AU, dan dengan surat itu intinya sekitarnya menjadi wilayah pengamanan. Di tahun 50, Bang ya? Ada suratnya tahun 50. Baik. Dikeluarkan Kepala Staf Angkatan Perang kalau tidak salah Pak TB Simatupang. Nah, Starban itu dulu
dijadikan tempat bertani masyarakat yang ada di situ, tapi belum sebanyak sekarang, sama seperti Sarirejo. Nah, lalu kemudian pada tahun kawasan yang bermasalah ini sekarang antara PT ADP dengan Lanut Sondo dengan TNI AU itu setahu kami itu dulu tempat berladang-ladang masyarakat. Ya. Lalu diganti rugi, dibeli diganti rugi sejak tahun 91 oleh PT ADP secara perlahan-lahan bertahap-bertahap sampai tahun 93. Nah, bersamaan dengan itu bertahap pula penerbitan sertifikatnya. Tapi ini di luar dari kepemilikan yang diklaim ataupun yang dikeluarkan oleh TB Simatupang Bang ya, lahannya ya. Ya, kalau wilayah lapangan terbang kan sudah dipagar waktu itu. Memang sudah dipagar di tahun 50-an. Sudah sampai batas, sampai di daerah Starban sampai ke Sarirejo sudah ada pagarnya. Artinya itulah menjadi wilayah daripada TNI AU. Selebihnya kan wilayah pengamanan. Bukan wilayah dari tentara. Bukan. Nasional, bukan hak milik Bang ya. Dan itu bekas perkebunan Baik. dulu di Maskapai yang HR PAH-nya berakhir tahun 1944. Yang saya tahu begitu. Ya. Nah, jadi daerah tanah yang dipermasalahkan antara PT ADP dengan TNI AU ini setahu saya itu di luar pagar. Karena pagarnya sudah ada. Yang kemudian secara bertahap diganti rugi oleh PT ADP kepada masyarakat dan secara bertahap pula terbit sertifikatnya. Nah, dan selesailah itu tahun 93. Nah, 2 tahun yang lalu kurang lebih ya, keluarlah izin dari perizinan terpadu Baik. Kota Medan nomor 1062/1061 seterusnya 2021 tanggal 27 Oktober tahun 2021. Keluarlah IMB-nya. Setelah tentu ketika IMB terbit kan harus ada sertifikat, harus macam-macam. Dan itu dipenuhi semua oleh PT ADP. Ya, wajib. Yes or Kalau no tidak, to be tidak bisa harus. keluar IMB, Bang. Lurah juga harus ada tanda tangan dan camat di situ. Baik, Bang Pala, kami tertarik yang Abang sampaikan tadi. TB Simatupang mengeluarkan rekomendasi ataupun Ya, pelepasan tanah Bang ya, ya, untuk kepala staf angkatan perang waktu itu. ya, untuk tanah itu dikuasai oleh TNI AU. Ya, tapi dalam pemahaman kita sebatas bandara, selebihnya wilayah pengamanan. Baik. Yang di ruang pengamanan tentu ada batasan-batasan yang mereka kuasai, ada peta-peta bidang Bang ya, ada peta yang mereka miliki, mana batas kuasa untuk jadikan pangkalan udara, mana batas Iya. untuk pengamanan. Iya. Dan batas pengamanan ataupun batas dari hanggar milik Lanut AU ini tidak sama Bang. Ya beda. Tidak diklaim semua. Artinya kan ini sudah dikeluarkan menjadi mana batas wilayah pengamanan ini bukan termasuk dari kepemilikan dari AU. Oh tidak. Kalau wilayah pengamanan Polri pengamanan seluruh negeri Indonesia, tapi Polri tidak bisa memiliki tanah-tanah itu. Enggak. Makanya ketika di Sarirejo kami berperkara dengan pihak Lanut Sondo sampai di tingkat Mahkamah Agung kami dimenangkan. Tidak boleh dilarang mendirikan pemukiman, itu salah satu amarnya. Artinya masyarakat berhak di situ. Nah, kan gitu. Lalu kemudian di sekitar itu sudah banyak real estate. Kenapa itu bisa berdiri? Ada Malibu, ada segala macam Green Palace. Ini kok bisa seperti ini begitu? Ada apa? Jadi tanda tanya besar ini sekarang. Wilayah-wilayah di sekitar katakan yang diklaim wilayah tanah TNI AU sampai ke lapangan Garuda yang lama kok sudah jadi perumahan. Itu kan juga sebenarnya pemerintah. Saya juga menghimbau kepada Menteri BPN yang sekarang supaya jangan terkesan tidak fair dengan kan kebetulan kan Menteri BPN sekarang kan Pak Adi Hadi bekas Panglima kan. Baik. Nah, jadi supaya bagaimana meminimasi konflik-konflik seperti ini. Ini perlu fair play gitu kira-kira. Baik. Bang Pala, kita ingin membandingkan juga kasus yang terjadi di Sarirejo dulu Bang ya. Ya. Abang dengan masyarakat kenapa bisa menang ketika itu? Ya. Nah, menang itu kan artinya ada perselisihan. Ya. Setiap perselisihan itu diselesaikan oleh yang tidak bisa berdamai diselesaikan oleh pengadilan.
Ketika putusan keluar di tingkat tertinggi dan inkrah, berarti perselisihan sudah selesai. Kenapa pengadilan memenangkan kita? Tentu pengadilan yang di sana banyak pakar-pakar ilmu tanah dan hakim tidak sembarang mengeluarkan keputusan, apalagi sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ya kan? Jadi tentu ada pertimbangan kenapa itu berhak masyarakat di situ. Ini kan juga ada namanya ya, seluruh surat itu kan ditinjau kembali ya, apa ada istilah hukumnya ya. Nah, jadi tidak sembarangan pengadilan memutuskan itu. Di PN dimenangkan, di PT dimenangkan ketika banding, dan di MA dimenangkan ketika kasasi. Lalu kalau dibandingkan dengan kasus PT ADP itu sudah punya sertifikat, sementara Sari Rejo pun belum dikasih sertifikat. Tapi bisa menang Bang ya? PT ADP ya bisa menang. Ya. PT ADP dan wilayah di sekitar itu, sekitarnya sudah berhak mendapat sertifikat kalau saya konsultasi dengan Keplingnya, ya kan? Nah, kalau satu daerah sudah berhak sertifikat, itu kan sudah melalui proses, sudah pasti melalui proses. Tidak mungkin BPN menerbitkan itu. Tetapi semalam saya konsultasi, saya diskusi dengan Keplingnya, sudah ada lagi surat yang menyatakan daerah itu tidak boleh lagi diperjualbelikan, dipecah suratnya. Ada surat dari TNI AU. Saya mohon supaya ada garis kebijakan hukum tentang ini. Jangan menjadi mentah lagi. Saya takut ini bisa menjadi konflik besar antara masyarakat dengan TNI AU. Supaya jalanlah dalam konsep-konsep yang sudah ditentukan hukum. Kalau sudah keluar sertifikat, bagaimana mungkin membatalkan itu kembali? Itu pasti masyarakat sudah dengar. Dan Keplingnya cerita ke saya, udah nggak bisa lagi Pak kami memecah surat di sini katanya. Bahkan di Sarirejo yang belum keluar sertifikatnya ada pernyataan seperti itu. Saya sudah ngomong sama lurah. Nah, saya mau ingatkan saja bagaimana supaya kita menata sistem pertanahan ini dengan baik. Apalagi Pak Adi Cahyadi yang juga baru datang di Kementerian BPN. Bagaimana ini kita kementerian menata ini dengan baik supaya tidak terus berkepanjangan konflik ini. Presiden juga pening. Presiden juga menunjuk Pak Adi Cahyadi kan supaya bisa lebih tertib. Kalau menjadi makin tidak tertib kan juga kita menjadi masalah. Nah, kira-kira gitu himbauan kita kepada pemerintah, secara khusus kepada Kementerian ATR BPN. Baik, Bang Pahala, kita juga mendapat informasi tidak lama lagi nanti Lanut Suwondo juga akan dipindah Bang ya? Artinya tentara-tentara dari Angkatan Udara Lanut Suwondo ini akan pindah ke Hamparan Perak. Ya. Nah ini kan akan ditinggalkan Bang ya? Ya. Termasuk Lanut Suwondo. Ya. Mengapa ketika PT ADP ini mengklaim ini hak milik mereka, lalu ini bersikeras TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo ini merupakan aset milik mereka lagi? Iya, jadi begini, itulah kan, jadi semua kan menjadi timbul multitafsir jadinya kan, timbul tanggapan, timbul teka-teki, semua ini terjadi kan karena tidak ada kejelasan, ya kan? Nah, yang pasti kalau Lanut Suwondo pindah, bandara pindah, itu tanah kan tanah pemerintah kembali, murni menjadi tanah pemerintah, ya kan? Nah, seterusnya pemerintah lah kan? Nah, tapi ketidakjelasan ini kan menimbulkan tafsir-tafsir di masyarakat gitu. Sampai-sampai kalau tidak ada mengada, tidak mungkin tempuak bersara rendah, kata orang kan. Ya, saya bingung ada apa sebenarnya kan? Kan ada, kalau tidak ada mengada, tidak mungkin tempuak bersara rendah. Dipanjangkan lagi, bersarang tinggi dimakan ular, bersarang rendah dimakan harimau. Kita kan jadi bingung, apa lagi ini yang timbul ini kan gitu. Masalah-masalah ini sebenarnya harus penyelesaian harus seperti ini. Ini soal penegakan hukum yang pasti, kepastian hukum. Jadi disitulah sebenarnya diminta Kementerian ATR BPN ini tidak lagi terkesan tidak objektif, terkesan ya saya katakan ya. Nah gitu. Baik, terima kasih Bang Pahala atas waktunya. Makasih. Semoga permasalahan dari PT ADP yang saat ini Abang sebagai tim kuasa hukumnya bisa terselesaikan Bang ya. Ya, terima Sampai kasih. jumpa Bang Pahala, sehat selalu. Dan semua berjalan dengan damai. Baik, Tidak terima perlu kasih. ada keributan-keributan. Baik, Bang Pahala. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan salah satu tim kuasa hukum dari PT ADP, Pahala Napitupulu. Ya saudara, seperti apa langkah hukum yang telah dilakukan oleh tim kuasa hukum dari PT ADP untuk merebut kembali tanah hak milik klien mereka? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai kuasa hukum dari PT ADP, Sorta Hernawati Hutasoid. Kak Sorta, apa kabar? Sehat gak ya? Sehat Bang. Boleh kami duduk Kak? Boleh sekarang Bang. Iya, Kak Sorta. Iya Bang.
kami juga sudah berbincang bersama dengan Bang Pahala Napitupulu, salah satu tim kuasa juga Kak ya, Iya, dalam PT ADP. Kak Sorta, tapi kalau Bang Pahala kita lebih mengarah ke sejarah karena beliau juga putra daerah asli Ya. di Sari Rejo dan juga di daerah Polonia, asli tinggal di sana. Tapi kami ingin membahas lebih jelas, lebih detail masalah langkah hukum, upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum untuk mengklaim kembali, merebut kembali hak tanah dari PT ADP. Kak Sorta, sejauh ini kalau kakak analisis dari berkas-berkas yang ada, Iya. memang benar gak tanah tersebut hampir 3 hektar Iya. itu milik PT ADP? Iya, benar Bang. Sudah kami cek ke Badan Pertanahan sekaligus ke Badan Perizinan Kota Medan. Memang benar tanah itu milik PT AGB, yaitu klien kami. Dan ini sudah jauh-jauh hari, udah hampir 3 bulan yang lalu kami cek. Ada bukti apa saja Kak? Bukti kepemilikan tanah dari PT ADP? Surat-surat tanah ini sudah lengkap, saya bawa sendiri seperti ini. Ada 3 surat tanah AGB-nya, nomornya dari 0679 00410 00705. Yang pertama, surat yang pertama yang mana Kak? Berarti ini pembeliannya bertahap Kak ya, Bertahap, tidak sekaligus iya. ya. Boleh kita lihat Kak? Baik, Silakan Mbak. ini yang pertama ya, baik Iya. saudara. Jadi kita dikasih tunjuk juga ini kepemilikan dari aset milik PT ADP ya, tanah sekitar hampir 3 hektar. Hampir 3 hektar Kak ya, tanah Iya, milik benar. PT ADP. Ini ada surat tanah, bisa kita lihat ada sertifikat kepemilikan tanah. Ini ada nomor 00410 Kak ya. Iya benar. Ini dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kota Medan. Jadi di sini kalau jadi seperti ini disampaikan juga oleh Bang Pahala dan juga Kak Sorta tadi sebagai tim kuasa hukum, mereka memang PT ADP ini membeli tanah secara bertahap kan. Salah satunya adalah nomor ini, nomor 00410. Jadi kalau di dalam surat yang pertama bisa kita lihat. Ya, baik, ini di surat pertama saudara bisa kita lihat. Ini kopiannya. Iya. Aslinya ada Kak ya? Ada ya? kami simpan bersama klien. Baik, di sertifikat yang pertama, luas tanah yang dibeli adalah 1524 meter persegi. Ini di jual beli yang pertama di sertifikat nomor 00410. Baik, lalu yang kedua ini ada surat juga sertifikat dengan nomor 00679. Nah, di sini di surat yang kedua ini luas tanah yang dibeli adalah 4169 meter persegi. Ini yang kedua. Baik, lalu ada sertifikat yang ketiga. Ada 4. Ada 4 ya? Ralat tadi ya Bang ya. Saya lihat. Baik, ternyata ada 4 surat ataupun sertifikat tanah ya milik dari PT ADP. Nah, yang ketiga ini ada sertifikat dengan luas tanah yang dibeli 16.880 meter persegi. Ini yang ketiga. Lalu yang terakhir ada sertifikat yang terakhir. Di sertifikat terakhir, baik, yang terakhir sertifikat keempat dengan nomor sertifikat itu 00705 dengan luas tanah yang di sertifikat ini sekitar 1058 meter persegi. Baik, lalu selain bukti kepemilikan ini, ada bukti lain nggak kepemilikan aset dari PT ADP ini? Kebetulan itu rencana mau kami bangun. Kami mendapat izin bangunan dari Dinas Penanaman Modal dengan nomor 1062. Ini dia. Baik. Yang terbit 27 Oktober tahun 2021. Nah, jadi disampaikan juga oleh Kak Sorta ini ada izin IMB untuk mendirikan bangunan. Jadi rencananya PT ADP ingin membangun apa nih Kak? Pemukiman atau komplek? Ya kalau saya lihat di sini membangun Pemukiman, Kak, ya? Iya, rumah komplek. Nah, ini izin ada dikeluarkan ini. Di izinnya dengan nomor izin
1062 1061 1038 2.5 1503 10 2021 dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution. Baik, Kak, kalau ini izin IMB sudah keluar, sertifikat ada, artinya kalau dari sisi hukum kekuatannya seperti apa, Kak? Ya, saya rasa ini sudah sudah sah menjadi milik klien kami, klien kita. Karena kami juga sebelum menjadi pengacaranya atau tim kuasa untuk klien kami juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengecek keabsahan surat-surat ini di kantor-kantor yang berkaitan dengan surat ini. BPN sudah dicek? Sudah dicek sama rekan kami si Budi. BPN Medan atau Medan ya? Iya. Lalu di penanaman modal sudah dicek juga ya? Sudah. Semua clear, bersih? Sudah clear, semua bersih. Makanya kami boleh bertindak untuk melakukan pembersihan kemarin. Ada sekitar tanggal 30 November kemarin. Itu 2022 Kak ya? Iya, 3 hari yang lalu kami ada ke lokasi tanah kami. Kami sebelumnya memang klien kami sudah bilang 2 tahun yang lalu kami sudah melakukan seperti halnya yang kami lakukan kemarin, tetapi ada pihak TNI menghalang-halangi. Makanya mereka datang ke kami menceritakan kronologis tanah itu. Kami ingin membangun, tolong bisa nggak dibantu karena kami tidak tahu lagi mau kemana untuk meminta pertolongan. Baik, beberapa hari lalu tim kuasa hukum turun juga Kak ya ke lokasi Iya, ya? Kami yang turun hampir 3 hektar berempat, tanah tersebut ya. Lalu jumpa dengan pihak TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Jumpa. Ada disampaikan bahwasannya itu adalah milik dari ADP. Bukan milik dari TNI. Mereka menyampaikan seperti itu. Iya, mereka menyampaikan seperti itu. Lalu ada tim kuasa hukum bertanya seperti apa hak ataupun bukti kepemilikan dari TNI. Iya, ada. Kami ada menanyakan juga, Pak, ini kepemilikannya seperti apa? Kenapa Bapak bilang itu seperti itu? Ya, ini ada batas wilayah yang kami kuasai. Ini tanah TNI, kata Bapak itu. Terus kami bilang, terus Pak, yang kami miliki ini alas hak bagaimana? Karena ini sah dari badan terkait, dari instansi terkait surat tanahnya. Itu yang dimulai dari kantor lurah sampai ke Dinas Badan Pertanahan Kota Medan. Nah, terus mereka bilang, gini aja Bu, ini sedang bersengketa. Ibu Tapi ketika dicek di BPN ataupun di Dinas Penanaman Modal ini clear tidak ada sengketa sama sekali Kak ya? Tidak ada. Pihak manapun tidak ada mensengketakan ini selain mereka. Baik, ketika mereka mengatakan sengketa, alasannya apa? Katanya karena ini punya kami, katanya. Ini ada batas wilayah punya TNI. Ditunjukkan bukti-bukti kepemilikan mereka? Tidak, mereka malah menyuruh kami datang ke kantor, mengundang ke kantor. Kami pikir kalau kami ke kantor, kami masih belum ada waktu gitu, atau kami masih pikir-pikir dulu apa tindakan kami kalau kami langsung ke kantor. Karena apapun ceritanya Bang, kalau namanya sudah tanah sipil, itu sudah bisa dibangun. Itu udah dilindungi pemerintah negara kan Bang. Jadi kami pikir apa gunanya kami ke sana ngabiskan waktu kan. Benar memang perdamaian tetap upaya yang ingin kami lakukan. Baik, ketika turun ke lokasi tanah, saat itu tim kuasa hukum berempat, bertiga atau didampingi? Lengkap kami berempat. Baik, apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum saat itu? Kami berdebat secara fakta surat-surat ini. Terus kebetulan maksud kami tim kuasa hukum membawa tim-tim lainnya untuk melakukan pembangunan, pembersihan atau apa? Oh iya ada. Kami kan saat itu mau rencana membersihkan lahan itu. Sebelum mereka datang, kami sudah melakukan pembersihan. Baru tiba-tiba mereka datang masih berdua pertamanya. Loh Bu, ini kenapa dia apa dikerjain? Apa Ibu tidak tahu ada ini pelang ini? Katanya. Tahu Pak, tapi ini kan punya kami bilang. Kami dapat kuasa dari PT ADP. Loh, Ibu nggak tahu ini bersengketa. Tapi sambillah tim kami yang bagian kebersihan, bagian membangun ada posko sejenis posko. Tapi dilarang nggak ya ketika itu ya? Terus mereka melarang. Mereka bahkan menyuruh itu tolong dihentikan.
Tidak bisa ada proses apapun di sini. Ini tanah TNI AU kata mereka. Memang mereka pakai baju seragam AU kan sebagian. Terus nggak berapa lama mereka banyak berkerumun. Memang waktu itu sudah Ratusan, malam. puluhan? Saya lihat itu lebih lah 100, sekitar 200 lebih itu bang. Turun semua? Turun Bro, ya? semua. Ada yang pakai helm, naik sepeda motor, Baik. ada yang pakai mobil. Itulah mereka menawarkan kami datang ke kantor. Saya rasa kalau datang ke kantor, bukan kami tidak mau. Memang perdamaian itu indah bang. Setiap menangani perkara memang itu yang kita utamakan. Cuman saya rasa kalau surat kita sudah lengkap, apa gunanya kita ke kantor ya kan bang? Nur Abang. Ini kan sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Seharusnya kalau mereka memang komplain ke kantor-kantor yang berkaitan yang mengeluarkan surat ini dong mereka. Baik, komplain. sekitar 200 orang turun dari prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanut Iya. Suwondo. Iya. Lalu ada sempat gesekan atau aksi bentrok di lokasi, Kak? Bentrok tidak, cuman saya lihat sudah adu argumen. Adu argumen ya, sempat Iya, memanas sempat berarti ya? memanas, ya adu Pukul argumen. berapa saat itu? Sudah maghrib itu bang, udah mau Sekitar malam. pukul 7 ya? Iya, sekitar pukul 7 ya. Lalu apa yang terjadi di pukul 7 itu? Ya kami hentikan karena kebetulan udah malam, kasihan juga kami melihat anggota-anggota Para yang pekerja bekerja. ya? Baik. Dan kebetulan karena mereka itu melarang sih sebenarnya. Kalau pekerja kami sudah maunya mengerjakan itu sampai selesai karena itu kan sudah digaji oleh pihak perusahaan, harus selesai hari itu juga, malam itu juga kan bang. Jadi pulang semua pekerja termasuk tim? Iya kami pulang jadinya. Baik, apa yang terjadi? Pernah mengecek lagi ke lokasi? Setelah itu besoknya saya ke sana. Tadinya kan kami pasang pelang, jadi Baik. disuruh turunkan. Terus besoknya kami datang ke sana sama Pak Pahala, Bang Pahala Nabi Tupulu. Kami buat pelang, kami dirikan kembali pelang itu. Baik. Nah, setelah kami dirikan, sorenya Bang Pahala bersama rekan-rekan yang lain, termasuk saya juga, ada ngecek ke sana. Pelang itu sudah duduk, memang tidak dirusak. Sudah duduk kembali, tidak berdiri tegak. Dirubuhkan gitu, Kak ya? Bukan dirubuhkan bang, apa namanya? Yang tadinya posisinya seperti ini bang. Baik. Nah, jadi ditidurkan kembali gini. Ditidurkan. Iya. Baik, lalu selain pelang dirubuhkan, ada posko juga tadi kami dengar dibangun, Ada. dirubuhkan, dirusak atau gimana? Nggak ada memang. Tidak ada? Posko tidak ada saat itu saya lihat dirubuhkan. Baik, jadi akses sampai saat ini masih bisa keluar masuk, Kak, ke lahan tersebut. Kemarin saya terakhir melihat sekitar jam 5 sore, Baik. 17 WIB. Saya cek ke sana. Itu akses ke sana sudah dipagar. Sudah ditutup, artinya kita tidak bisa lagi masuk ke dalam untuk melakukan ngecek atau Tidak bisa akses lagi masuk ke dalam. Iya. Terus saya lihat ditambah lagi satu pelangnya. Dilarang Berarti saat masuk. ini sudah ada 2 pelang milik Iya. tentara Dan- AU ya? Iya, terus saya lihat satu lagi pelangnya dilarang masuk di tanah ini, pasal Solsoldo itu kan 551. Baik, setelah peristiwa ini terjadi sampai ada penutupan lahan di lokasi, apa yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum? Yang pasti kami akan memperjuangkan hak-hak dari PT ADP yang ingin membangun di tanah mereka, di tanah milik mereka. Dan yang sudah lengkap surat-surat pendukung lainnya yang didukung oleh pemerintah Kota Medan khususnya. Baik, terima kasih Kak Sorta atas Ya. waktunya. Kita harap semoga persoalan ini cepat selesai Kak Sorta ya. Iya. Terima kasih, sampai jumpa Kak Sorta. Sama-sama. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan salah seorang tim kuasa hukum dari PT ADP, Sorta Hernawati Hutasoid. Terkait saling klaim tanah ini, tim program eksklusif Aktual Media Group juga sudah berusaha menghubungi pihak Lanut Suwondo dengan mendatangi markas Komando Lanut Suwondo pada hari Senin 5 Desember 2022, namun tidak menjumpai pejabat berwenang untuk memberikan keterangan. Dan tim juga telah berulang kali menghubungi Kapentak Lanut Suwondo Letdasus Agus Sadat, namun sampai saat ini juga belum dapat memberikan kepastian terkait pejabat maupun keterangan pasti akan dasar hukum
klaim tanah yang dilakukan pihak Lanut Suwondo. Ya saudara, seperti apa sebenarnya status tanah yang berada di Jalan Starban atau Poloni Ujung ini milik dari PT ADP? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Kepling 11 di Frigen. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Iya. Prasetyo Pak dari program eksklusif Iya. Aktual Channel. Pak, izin Bapak Kepling ya. Iya. Lingkungan berapa ini Pak? 11. Lingkungan 11. Pak, kita ada informasi masalah tanah yang di depan ujung gang ini Pak, Iya. antara PT ADP dengan AU Pak ya. Iya. Sebenarnya sejarah tanah ini seperti apa dulunya Pak? Dulunya ya rakyat situ, masa. Yang mempunyai rakyat? Iya, masyarakat yang duduk situ dulu. Nah, kalau sejarahnya itu ya, gimana kita bilang, kalau sejarah mereka tak tahu udah ada tanah di situ, ditempatin mereka udah lama lah. Kalau AU sendiri dari tahun berapa Pak menguasai lahan yang ada di sini? AU ya, nggak ada dikuasainya dulu, Tidak pernah Pak ya? nggak pernah. Tapi memang murni ini tanah rakyat. Iya, setahu saya tanah rakyat, karena udah dijual belikan sama rakyat. Bapak tahun berapa menetap di sini? Tahun berapa? Tahun 87 lah. Baik, selama 40 tahun yang lalu Nggak pernah. lahan ini pemukiman semua Pak ya? Iya, pemukiman aja nih. Ya. Dulu sana, ya mereka juga ada yang juga yang garap itu yang jual itu, nenek itu, Suntil. Itu Auri juga yang punya. Tatang Tukedi gitu. Ya sudah itu, ya udah dia ada penggusuran gini dibeli KPT ADP. Baik, saat ini kan AU mengklaim tanah milik dari PT ADP. Iya. Mereka mengklaim itu adalah tanah mereka. Iya. Bapak sebagai Kepling di sini, benarkah ada surat menyurat atau administrasi yang Bapak teken atau diteken pemerintah setempat yang menyatakan bahwasannya itu adalah milik AU? Nggak Lanut ada, Suwondo? nggak ada. Tidak ada Pak ya? Sampai Kalau saat ini? ADP ada kami jual belinya. ADP ada, Iya, AU tidak ada. nggak ada. ADP kan udah SHM dia. Jadi kita mungkin nggak tahu juga lah mana yang benar orang ini. Ya kan, nanti kita bilang ini sana penguasa. Atas malam aja dibangun udah berapa ratus orang tuh kemari. Mau perang apa-apa saya pikir juga. Atau nggak jadi. Baik. Ya, baik-baik aja kita bilangin lah, udahlah. Kalau nggak punya kita udah. Pak, kami mendapat informasi juga bahwasannya saat ini ada instruksi masyarakat tidak boleh memecah sertifikatnya. Apakah informasi tersebut benar? Kalau sertifikat nggak ada. Kami ada juga yang sertifikat. Maksudnya kami nggak bisa lagi buat surat tanah. Yang melarang siapa Pak? Bukan dilarang, apalah bahwasanya dari Pak Lurah bilang bahwasanya kita nggak bisa lagi buat SK katanya. Itu instruksi dari lurah langsung ya? Iya. Meskipun memang tanah yang saat ini dimiliki oleh masyarakat, mereka tidak boleh untuk mengurus surat izinnya. Izinnya. Surat tanah lah. Surat tanahnya tidak boleh diurus. Iya, nggak bisa lagi. Alasannya apa Pak? Karena masih dalam perkara katanya. Tapi ini bingung juga perkara, bagaimana perkara tanah saya di sini ada. Baik. Kalau Bapak sendiri tanahnya memang dari dahulu Pak ya? Iya, Ada surat-suratnya Pak ya? lengkap. Baik. SK lah, SK camat lah. Baik. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga permasalahan di lingkungan Bapak cepat selesai Pak ya. Iya. Sampai jumpa Pak. Saya selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Kepling di sini yang menerangkan bahwasannya memang sejak dahulu tanah di sini sudah dikuasai oleh masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanut Suwondo. Baru beberapa tahun belakangan setelah kemerdekaan masuk menguasai tanah ini. Seperti apa sejarah dan juga fakta-fakta lainnya dari tanah yang berada di Jalan Starban atau Poloni Ujung ini? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel.